Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Kemenak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan ini Ramadan 1443 Hijriah kita berjumpa kembali dalam acara podcast Kementerian Agama dan Banyuwangi. Sahabat Kemenak yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita berjumpa lagi dan dengan narasumber yang biasa ini jauh-jauh dari Jaran Banyuwangi. Itu adalah Bapak Ahmad Hasan SA. Pak Hasan, selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Andi. Bagaimana kabarnya Bapak? Sampai saat ini sudah bisa melaksanakan puasa, tetap diberi sehat. Alhamdulillah. Ya, Yang penting apa? ya. Sehat, semangat ya Pak. Semangat. Baik sahabat Kemenak yang ya, pada kesempatan hari ini tema kita tentang puasa perut. Kalau ada puasa perut, nanti ada puasa mulut dan puasa yang lainnya nanti Pak. Ya. Ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Nah, Selanjutnya kami Bapak Hasan, terima kasih. puasa Ya. perut itu. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Sahabat-sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kali ini kita membahas tentang ada istilah puasa perut. Puasa perut yang dimaksud itu adalah hanya perut yang berpuasa. Padahal memang betul dalam kewajibannya yang dipokokkan itu adalah perut. Akan tetapi ketika kita cuma perut yang berpuasa Mas Andi, berarti kita hanya melepaskan kewajiban. Makan tidak minum saja gitu ya. Iya. Mestinya kita kerja ya dapat bonus lah. Iya, mestinya dapat bonus. Makanya dalam istilah lain dikatakan bahwa kok cuma tinggal laparnya tok. Tinggal laparnya aja, enggak dapat apa-apa. Ya cuman apa? Wes gak punya utang. Bisa melepaskan. Iya, enggak bisa melepaskan tugas itu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ungkapkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada beberapa tips untuk bagaimana puasa kita itu tidak hanya sekedar menahan lapar. Jadi istilahnya tidak hanya puasa perut. Itu yang harus kita lakukan. Jadi supaya kita kerja, kita melaksanakan kewajiban, gitu juga kita dapat bonus. Iya, dapat pahala. Karena kan intinya setiap kita melaksanakan kewajiban itu paling tidak adalah melepaskan tanggung jawab kewajiban kita kepada Allah. Cuman kita juga berharap sekalian kita dapat bonus. Ya. Imam Ghazali memberikan tips-tips kepada kita bagaimana supaya kita itu dapat bonus. Ya. Yang pertama, agar supaya kita dapat bonus, yaitu menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Jadi apa yang maksiat selama ini kita sering lakukan, yang kita lihat itu, kita harus hindari. Ya, pada bulan harus banyak menundukkan pandangan ini. Oh iya, harus banyak menundukkan. Kalau perlu itu ya nutup mata ya. Andaikan saya tadi dari Sanggar itu pakai supir itu, mungkin saya itu merem tuh. Jadi ya, biar enggak banyak melihat maksiat-maksiat yang berkeliaran di jalan itu. Kalau nyetir sendiri atau naik sepeda motor, padahal di depannya kelihatan. Gimana? Ya,
Kalau menundukkan pandangan bahaya nanti. Oh iya, nanti malah nabrak orang. Ya, padahal di Iya. depan kita ada Iya. godaan gitu ya. Lah iya, paling tidak kita apa? Menundukkan mata sebisa mungkin dan tidak konsentrasi kepada titik fokus macat itu. Iya, betul, Itu yang betul. sebisanya kan itu. Ya. Segera disalib gitu ya. Iya. Ya, ya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lisan ini harus juga dijaga, jangan sampai ghibah, menggosip atau caci maki atau bahkan sampai bertengkar. Iya. Ini yang berat ini, Pak. Ya, memang berat itu. Paling memang apalagi kumpul-kumpul dopok, karena istilahnya dopok itu ya sudah omong-omongan sampai kemana-mana, apa saja yang diomongkan jadi cerita, dioncei, dibuka semuanya orang, wah itu terasa sedap. Ya. Mulai tetangga sampai artis papan Oh atas iya, ya. jadi bahasan itu. Jadi bahasan semua. Iya, sampai lupa bahwa sudah hampir buka puasa itu. Iya kan seperti itu. Itu ya. Jadi berat memang. Makanya ketika ada hal-hal seperti itu, Rasulullah menganjurkan apalagi sampai mau bertengkar. Suruh bilang kepada orang itu yang itu, mohon maaf, saya lagi puasa. Jadi puasa. Dan supaya tidak berkepanjangan, jadi bisa. Itu yang kedua. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjaga pendengaran dari mendengarkan yang dibenci itu tadi. Jadi kalau tadi tip yang kedua itu dia jadi narasumber, ya, dari ghibah, ini sekarang pendengarnya juga. Pendengarnya itu harus. Jadi paling tidak kalau tidak bisa pergi, ya harus disumpel. Disumpel. Jadi harus sanggup Harus sanggup kapas. Mau nggak ditinggal itu nggak enak ya. Iya. Lebih baik tutup telinga. Iya. Maunya ini ada teman akrab kok ditinggal bagaimana? Ya. Iya paling enak kalau sekarang kan sudah mulai canggih, ya gayanya sudah bawa headset. Ya, padahal yang didengar yang di headset itu kan ada, itu malah ada pengajian dan lain sebagainya. Itu malah lebih baik kalau memungkinkan seperti itu. Belum berlanjut ke yang selanjutnya. Terus kalau kita namanya lisan tidak terus harus kita lakukan. Ini mendengarkan Iya. ya, Iya. mendengar Iya. zikir gitu Iya. ya. Zikir itu sangat. Oh ya, sangat tidak. Jadi daripada ngelantur kemana-mana, makanya memang sangat dianjurkan ketika bulan puasa memperbanyak baca Al-Quran. Itu ya. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, tips yang keempat, supaya kita betul-betul mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu ya. Eman-eman ketika bulan puasa ini. Yang keempat itu menjaga anggota badan, tangan, kaki, semuanya sampai perut. Bagaimana berusaha jangan sampai memakan sesuatu yang syubhat. Apalagi yang haram. Yang syubhat saja jangan, apalagi yang haram. Itu. Jadi nanti kalau masuk ke perut sesuatu yang syubhat apalagi haram itu sangat juga mengganggu nanti. Jadi mengganggu kepada kemulusan daripada pahala yang akan diterima untuk dalam rangka puasa. Nanti kita harus cari namanya hanya juga ya. Caranya gitu. Caranya sudah halal gitu. Yang peluang-peluang nipu orang dan sebagainya itu kita kan lagi bahaya ya Pak ya. Untuk diri sendiri aja jangan, apalagi untuk keluarga. Ya, untuk keluarga itu ya. Kadang-kadang gini, ada pekerjaan yang menuntut pekerja itu menuntut tenaga yang ekstra. Sehingga ketika ditanya, apa sampai enggak puasa? Ya Pak, kalau puasa enggak kuat. Aku kuat katanya. Loh, terus kalau enggak kerja gimana? Ya nanti gak rioyoan lah. Nah, istri saya katanya. Kayak di situ. Nah, dan disitulah kita itu dituntut bagaimana di puasa itu betul-betul belum mampu. Ya masa demi rioyoan sampai enggak puasa karena harus kerja yang
butuh tenaga yang ekstra. Itu. Nanti justru nanti yang dimakan apa? Gitulah. Padahal justru ketika kita dalam keadaan puasa, kerja untuk menafkahi anak dan keluarga, justru itu malah lebih besar pahalanya kan seperti itu, karena berat itu tambah apa nah? Kerja berat lain dengan pahalanya ketika tidak sah kan gitu itu tuh. Memang kendala banyak di masyarakat, apalagi yang tani, kuli gitu ya. Ya memang berat seperti itu. Kemudian yang kelima, ada tip yang kelima, menahan diri dari berbuka secara berlebihan. Kadang-kadang kebiasaannya gini, biasanya kalau mulai pagi sampai siang sampai sore kemana-mana cari makanan. Apa yang dilihat semuanya dibeli. Apa yang ditumpuk. Keinginannya begitu. Keinginannya. Ya. Nah, sudah menata ini, nanti mau minum apa, makan apa itu sudah di list semua. Iya, nanti jadi pas nanti kalau sudah tiba berbuka puasa, tak habiskan semuanya. Ya. Itu dimana enggak boleh. Ya berlebihan enggak boleh. Kenapa? Yang diminta dalam berpuasa itu adalah kan kita untuk mengurangi jadi konsumsi makanan kita yang meningkatkan syahwat kita, karena dengan kita banyak makan maka syahwat kita bertambah tinggi, padahal itu yang pengen dikurangi dengan adanya puasa itu ya, kan juga. Jadi walaupun makanannya juga makanan halal, itu bukan berarti dilahap semua. Nanti buka puasa piringnya munjung sampai kadang-kadang apa? Wes mari buka ora kuat terawih karena kekenyangan. Iya, karena kekenyangan. Bah, ini berarti sudah keluar daripada hikmahnya puasa kan begitu itu. Iya. Kemudian yang terakhir yang keenam, kita juga dituntut agar supaya merasa takut, khauf. Takut apa? Gimana ya puasa saya kalau nggak diterima oleh Allah? Terus ada perasaan takut. Tapi jangan perasaan takut yang berlebihan, harus disertai dengan namanya roja, harapan. Berharap, enggak tapi Allah. Jadi insya Allah puasa saya diterima. Ya harus ada. Kenapa? Kalau rasa takut berlebihan, nanti malah menjadi frustasi. Ya itu, frustasi kan enggak boleh. Kita harus, walaupun kita juga harus merendah diri dengan cara khauf, merasa takut diterima, tapi juga harus optimis insya Allah dengan dengan rahman rahim Allah, insya Allah saya yang sudah berusaha insya Allah diterima amalan saya. Jadi ya paling tidak mudah-mudahan kita ini tidak masuk dalam sebuah hadis yang begini, min shaimin laisa min jami illal ju. Banyak orang yang berpuasa tapi cuman tinggal nyatok. Ya itu yang mudah-mudahan kita tidak dapatkan seperti itu. Jadi itu inti daripada yang dikatakan puasa perut seperti itu. Iya. Jadi iya. Ya. Apa-apa. Nah, tadi itu ya. Ya, tapi gibah jalan. Puasa iya tapi membuli atau orang lain kita hanya jahat begitu ya. Iya, eman-eman kita sudah nyampe ke bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan kan sudah kita berdoa, mudah-mudahan sampai ke bulan Rejab, mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan. Ramadan ini justru harus dimanfaat sebaik-baiknya, karena di bulan inilah pahala yang dilipat. Bapak dan sahabat ini tadi banyak dijelaskan ya, dan ya puasa itu perut saja. Iya. Itu luar biasa ya, kan supaya puasanya tapi juga dapat atau apa. Iya. Nah, bahasan barangkali apa nih yang supaya makna lebih baik ya puasa ini ya.
supaya maksimal selain kita berpuasa ini apa-apa saja yang mungkin perlu kali ini? Pada kesempatan ini ya. Jadi kita begini, kita dalam bentuk syukur kita kepada Allah, ternyata kita masih diberi umur nyampe kepada bulan Ramadan ini. Manfaatkan. Harus kita betul memanfaatkan. Itu yang harus kita sadari. Belum tentu umur kita oleh Allah disampaikan kepada Ramadan yang akan datang. Makanya momen seperti ini harus diingat bahwa kesempatan ini jangan-jangan tidak nyampe lagi. Ya, ketika ada semangat di situ, insya Allah dengan yakin bahwa pahala di bulan Ramadan itu berlipat ganda dan umur yang diberikan itu belum tentu ada di akan datang, insya Allah semangat kita akan tumbuh seperti itu. Jadi kita rasa bahwa tahun kali ini anggap Ramadan terakhir ya. Terakhir gitu. Supaya semangatnya beribadah bisa lebih tinggi ya. Tinggi ya. Oke. Kemudian ibadah-ibadah apa saja Pak barangkali yang bahkan nih supaya bisa maksimal nih ibadah dan dia sedekah itu ya. Ya termasuk sedekah paling tidak hanya begini, kita memberikan nafkah kepada anak istri itu juga namanya sedekah. Oh iya juga itu. Jadi harus ada nawa itu seperti itu. Ada niat seperti itu. Jadi tidak hanya niat hanya membuang-buang uang. Iya kan gitu ya. Iya betul. Dengan seperti itu jadi juga termasuk sedekah. Atau paling tidak katanya apa? Mesem aja, kan duit. Iya, tabassumuka fi wajhika laka sedekatun katanya. Iya, pas kebetulan sekarang saya tidak bisa nyumbang apa-apa, saya tidak bisa sedekah apa-apa, wes tak mesem ae setiap orang yang ketemu. Jadi mesem itu ya paling tidak lah. Karena kebetulan ini mesemnya nggak boleh berlebihan ya Pak? Oh iya. Itu ngakak kalau berlebihan. Bukan mesem. Ini orang nggak kenal di mesemi. Oh iya. Mesemnya sampai lebih-lebih. Iya, mungkin bisa apa enggak ini? Bisa-bisa disangka miring nanti. Iya. Ya. Kemudian apa namanya? Selain sedekah ya Pak ya? Iya, orang yang iya, yang berpuasa ya. Jadi ya sama seperti itu ya. Jadi makanya segala kebajikan yang kita lakukan ketika bulan puasa itu semuanya harus ditingkatkan ya. Sebisa mungkin apa yang kebaikan yang bisa kita lakukan, yang mampu kita lakukan, itu harus kita lakukan. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. Ya itu tadi. Jadi kayak baca Al-Quran kan gratis, tidak usah bayar. Berat Pak. Ya memang berat. Ya. Kan memang pahala itu besar tidaknya pahala itu kan tergantung kepada beratnya kita melaksanakan. Iya, kalau kita merasa berat, berarti nanti pahalanya tinggi. Kan ya kan itu. Iya, seperti itu. Ya, memang nggak mudah kita. Iya, nggak mudah itu. Jadi nggak mudah kita melakukan sesuatu kebajikan karena memang ketika kita melakukan kebaikan maka berat karena di situ ada setan yang menggoda kepada kita. Jadi berarti semakin tinggi nilai pahala yang akan kita dapat, semakin tinggi juga godaan yang harus kita hadapi. Iya, itu hadapi. Jadi betul ya. Kadang-kadang alasan karena malas saja. Iya. Karena punya orang yang berpuasa saja ibadah daripada ibadah yang lain tidur saja sama-sama ibadah gitu. Iya, timbangannya ghibah. Itu kadang juga alasan yang dibuat-buat ya, karena malas. Iya, malas ya. Tidur sepanjang hari. Iya. Kalau saya begini, ketika kita itu ingin tahu betul nggak ada setan yang menggoda. Nah, ketika merasa kita umpamanya malas baca Al-Quran, langsung bangun baca Al-Quran. Ketika malas umpamanya mau tarawih, langsung bangun kita tarawih. Kita ini saya lihat melawan setan. Ya itulah setan. Ketika rasa malas itu kan ala setan mencoba kepada kita untuk menggoda. Jadi seperti itu. Ya. Ketika ada awal itu segera Pak ya. Iya. Enggak, kita kalah kita. Iya. Jadi seperti itu. Sahabat Kemenak Wangi yang berbahagia,
banyak tadi yang disampaikan oleh narasumber hari ini. Kali di podcast kita, closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Hasan. Ya, saya kembali kepada tadi puasa yang dimaksud perut. Jadi arahnya dari puasa perut itu mari kita agar supaya puasa kita itu tidak hanya sekedar lapar. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kita ingat kepada hadis kamin so'imin laisa min syiyamihi illal ju'. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang didapat dari puasanya itu, hanya tinggal laparnya. Nah, yaitu itu yang kita harus ingat terus. Jadi biar kita semangat untuk melakukan puasa yang sebaik-baiknya. Tidak hanya melepaskan tugas, tapi juga mendapatkan pahala umpan balik dari kita melaksanakan kegiatan yang sebaik-baik. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Hasan SAG, Kepala KUA Kecamatan Pesanggaran. Sahabat Kemenak Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia, demikian akhir dari podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Amin, Jangan amin. lupa like, comment, subscribe di channel podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Saya Andi Mikoyanto, host pada podcast kali ini. Terima kasih dan mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.